pahalanya berhenti. Jangan sampai pahalanya berhenti Bapak Ibu. Kalau ngaji, jangan sampai ilmunya Bapak Ibu berhenti. Oke, itu. Jadi kalau punya ilmu, diamalkan, diajarkan, insya Allah nanti menjadi ilmu yang yuntafa bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu semua adalah kalimat thayyibah yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, insya Allah. Oke. Maka suatu ketika Nabi bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, ittaqun nar walau bisyaqqin tamrah." Ya, menghindarlah dari api neraka meskipun itu kamu bersedekah dengan sebelah kurma. Enggak lengkap kurma kita yang kita sedekahkan, tapi yang jelas sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini ya untuk momen sedekah kepada orang yang terkena bencana itu bagus banget ya Bapak Ibu. Itu prioritas. Jadi kita sedekah terhadap orang yang terkena bencana. Mereka rumahnya kelelep, rumahnya bahkan hancur ya, karena cuma air. Air nek royokan, air nek buahnya, ya rumahnya gitu kayak. Datangnya nggak kira-kira ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah seperti itu. 1000 orang meninggal ya, kurang lebih. Ada yang mengatakan 1000 lebih, karena datanya banyak yang tidak valid, banyak yang juga tidak terdata ya. Jadi 1000 lebih meninggal, itu suatu bencana yang luar biasa. Nah, ini hadis-hadis yang pertama tentang selamatkan diri kita dari api neraka seperti itu. Menurut beberapa ulama, seorang itu naudzubillah kalau masuk neraka, yang paling perih dalam hidup itu apa? Kalau Allah itu nggak ridho, itu sesuatu yang sangat menyakitkan sebenarnya dalam kehidupan. Jadi kalau Allah tidak ridho terhadap kita sampai kita nanti meninggal, tur ya Gusti Allah boten ridho, Allah tidak meridhoi kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bukan menjadi nafsu yang mutmainnah, tapi justru naudzubillah sebaliknya, itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Bukan hanya secara fisik, mohon maaf, dia dapat siksa neraka dan lain sebagainya, tapi yang paling berat, yang paling menyakitkan itu sebenarnya kalau Gusti Allah boten ridho. Seperti itu. Ya. Para ulama mengatakan, yang paling menyakitkan ketika seorang itu naudzubillah masuk neraka itu adalah ketidakadaan ridhoan dari Sang Pencipta. Sing kuasa boten ridho. Nah, kita bisa mengukur apakah dalam hidup ini kita sudah membuat Allah ridho atau belum kira-kira. Wah, kan itu Bapak Ibu. Jadi tujuan hidup itu mudah-mudahan Allah ridho terhadap kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, hadis yang kedua bagaimana Allah dari Adi bin Hatim menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara oleh Tuhannya, oleh Allah, tanpa juru penerjemah. Ada yang bingung besok, kalau di akhirat pakai bahasa Arab atau bahasa Jawa, bingung. Tapi nggak usah seperti itu, ya sudah maha tahu. Okay? Jadi besok kita akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia melihat sebelah kanan, maka tidak dilihatnya melainkan amalan yang pernah dilakukan. Saat ia melihat sebelah kiri, maka ia tidak dilihat kecuali apa yang telah dilakukan sebelumnya. Dan saat ia melihat ke depan, maka tidak dilihatnya kecuali neraka yang ada di depannya. Karena itu perhatikanlah, hendaklah kalian menjaga diri dari api neraka, walaupun hanya dengan separuh kurma. Nah ini, kalau nggak bisa dengan kalimat thayyibah seperti itu. Ini hadisnya sahih Bapak Ibu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa
nanti seseorang itu akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, tanpa kail, tanpa perantara. Yang kedua, manusia itu akan melihat gejolak api neraka di depan pandangannya. Tentulah muncul rasa takut. Ada cerita tentang Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu orang yang kebaikannya dengan keburukannya itu sama ketika ditimbang. Makanya dinamakan Ashabul A'raf dalam surat Al-A'raf. Ashabul A'raf ini antara surga dan neraka. Beliau berdiri kemudian melihat neraka, ya Allah, saya nggak mau masuk neraka, tapi melihat kenikmatan surga yang namanya Ashabul A'raf ini ingin menjadi penghuni surga, namanya Ashabul A'raf. Ada percakapan antara penghuni A'raf dengan orang-orang yang ada di Ashabul Nar, Ashabul Jannah, seperti itu. Jadi namanya A'raf. Ternyata ada orang yang sampai kebaikan dan keburukannya itu sampai sama, sehingga ditimbang itu sama. Orang ini di mana sekarang? Di mana posisinya besok di akhirat? Ternyata surat Al-A'raf menceritakan posisi orang tersebut. Ini menarik ya, nanti dibaca surat Al-A'raf. Wa nada ashabul jannah ashabun nar. Kata itu ada dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka. Padahal jarak surga dan neraka itu sangat jauh. Ada yang mengatakan kalau ukurannya dunia, batu dilemparkan dari atas ke bawah, itu jarak antara surga dan neraka itu 500 tahun dunia, Bapak Ibu ya Allah. Kira-kira setengah hari, kan satu hari 1000 tahun, satu hari berapa tahun? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun di dunia. Berarti kita hidup itu kalau umumnya hidupnya 100 tahun, berarti di akhirat menurut Allah kita hanya hidup 1 sampai 2 jam saja, Bapak Ibu dan Allah. Jadi sangat singkat waktunya. Lah kok bisa seperti itu? Ya kan aturannya gitu, aturannya. Sekarang begini aja Bapak Ibu. Di dunia ini ada yang di negara ya, ada yang matahari itu hanya terbit 3 jam saja. Betul nggih? Tapi ada tempat itu nggih. Ada Bapak Ibu dan Allah. Kemarin saya ditanya oleh teman saya yang kerjaannya itu pelayan, itu mau tanya nanti kalau Ramadan saya itu di sana, kan rencananya Ramadan di daerah dekat kutub katanya ya, itu di sana matahari plus gitu ya, matahari plus semuanya cuma 2 jam 3 jam saja, 2 jam 3 jam. Nah itu apakah saya puasanya mengikuti tempat saya atau saya boleh melihat negara terdekat? Pokoknya kalau puasa saya 18 sampai 20 jam, saya juga repot katanya gitu. Jangankan 20 jam, puasa 6 jam saja saya udah kuliahan katanya gitu. Ini 20 jam harus puasa. Makanya menurut ulama boleh ya Bapak Ibu melihat negara terdekat seperti itu. Ternyata negara terdekatnya 22 jam gitu ya. Jadi jadi negara terdekat tapi yang itu memungkinkan untuk kita lihat. Yang kedua tadi, manusia akan melihat gejolak api neraka di depan pandangannya, takut. Tapi insya Allah kalau Allah berikan kita itu rahmat Bapak Ibu Allah, tentu kita insya Allah belum sampai masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik ya. Allah berikan kita rahmat, Allah berikan kita karunia, Allah berikan kita maghfirah. Makanya dalam akhir surat Al-Baqarah itu apa?
lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kemudian amanah Rasul, kemudian apa? Yang terakhir La yukallifu nafsan illa illa usaha. wus'aha. Kan nggih? Robbana. Rabbana. Nggih, Robbana lagi. Robbana lagi. Nomor kemudian ghufranaka. Nah, itu nggih. Ghufranaka itu ampunanmu yang paling besar ya Allah. Ampunanmu yang paling besar itu lebih saya andalkan, lebih hamba andalkan daripada hanya amalanku yang mungkin amalanku biasa saja. Tapi ghufranaka maghfirah lebih luas ya Allah. Kan ngoten Bapak Ibu Allah. Yang keempat, Allah memiliki sifat kalam, yaitu berbicara sesuai keluhuran Allah. Oke. Tentu tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, dari sini ahli kalam itu berpendapat Bapak Ibu, apakah ketika seorang itu diajak bicara otomatis bisa melihat Allah? Nah, ini dulu ahli kalam. Nggih, ahli kalam itu napa nggih bahasa kitanya orang-orang yang detail, ulama-ulama yang detail dalam permasalahan kalam, gitu nggih, teologis. Niku mengatakan bahwa menurut Mu'tazilah menolak kemungkinan melihat Allah. Bahkan di akhirat itu tidak melihat Allah. Kenapa? Kalau melihat Allah berarti Allah itu berada di satu tempat, Allah itu berada di dalam ruangan. Dalam suatu ruangan kita melihat Allah, padahal itu muhal, itu mustahil. Ngerti nggih? Nah, yang kedua dari Imamiyah. Sama, mayoritas mengikuti pandangan Mu'tazilah. Nggak mungkin kita itu melihat Allah di mana? Kita melihat Allah itu nggak mungkin. Nah, segitu nggih. Tapi kalau Ahlussunnah, kita semua Ahlussunnah menerima ru'yatullah, menerima bahwa kita semua orang yang beriman itu akan melihat Allah. Ya. Tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa kaif. Nah, seperti itu. Tapi kalau di dunia Bapak Ibu, mungkin Allah terlihat. Nah, itu pertanyaannya mulai nyala nih. Hal-hal yang seperti itu tuh sebenarnya nggak usah terlalu mencebur, baik, nggak usah terlalu mencebur. Hanya sebagai sebatas ilmu saja. Kalau kita ditanya anak-anak kita, Pak, ini, ya, kita itu bisa melihat Allah nggak gitu, kira-kira seperti itu. Jawabannya, kalau di dunia itu rasanya mustahil. Bukan Allah yang tidak terlihat, tapi penglihatan kita itu yang terbatas Bapak Ibu Saudara. Di dunia saja yang kamu kita nggak bisa melihat matahari, langsung melihat matahari kan terlalu terang. Ada yang mengatakan Allah terlalu terang cahayanya sehingga melihat zat Allah saja tidak mampu kita. Bukan karena Allah tidak terlihat, tapi karena batas penglihatan kita itu terbatas. Nah, kata dia. Ada yang mengatakan bahwa melihat Allah itu mustahil. Karena apa? Karena ada nabi yang ingin melihat Allah, yaitu Nabi Musa. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf dikatakan bahwa Rabbi arini an anzur ilaik. Ya Allah, ya, buat saya pengen melihat Allah. Nah, gitu. Ada yang mengatakan di Tur Sinai ketika Nabi Musa menerima the Ten of Commandment, itu Nabi Musa pengen melihat Allah. Tapi kata Allah, ya, lantaroni, kamu tidak akan mampu, penglihatanmu terbatas. Berbeda dengan lanturo. Lanturo itu saya tidak dilihat kata Allah. Tapi bahasanya apa? Lantaroni. Jadi penglihatan Nabi Musa yang bermasalah. Benar begitu melihat cahayanya Allah, langsung gunung itu meletus Bapak Ibu. Kemudian Nabi Musa pingsan. Setelah pingsan, sadar, Nabi Musa alaihissalam bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya cukup ya Allah melihat gunung dengan cahayamu saja saya pingsan. Apalagi melihat engkau besarnya seperti apa, atau gitu.
Nek melihat malaikat saja itu besarnya luar biasa, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana besarnya. Makanya di dunia ini kadang-kadang orang itu harus mengecilkan makhluk, membesarkan Allah, Bapak Ibu. Sudah dalam hati kita sudah ada prinsip tauhid nggak kira-kira? Kita itu besar, kita menganggap Allah itu maha besar atau tidak kira-kira? Atau jangan-jangan kita membesarkan manusia, meremehkan sang pencipta kan gitu? Banyak seperti ini ya. Jadi dalam hidup itu harusnya kita mengecilkan makhluk, membesarkan sang kuasa kan gitu. Nah, maka Nabi Musa tidak jadi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj, apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah ketika itu? Nah, di dalam hadis itu ada cahaya yang menutupi cahaya itu. Kalau di dunia para ulama mengatakan ya tidak bisa melihat Allah. Tapi kalau di akhirat dalil-dalil menyatakan bahwa wujuhu yauma idzin nadirah. Pada hari itu wajah-wajah orang yang beriman itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena bisa melihat Allah. Yang di dunia saja tidak bisa melihat Allah, meskipun Allah kita sembah. Artinya kita menyembah Allah sesuatu yang kita tidak lihat, tapi besok kita bisa melihat Allah yang kita sembah selama kita di dunia ini. Nah, itu paling bahagia sebenarnya, kan? Jadi kebahagiaan itu wujuhu yauma idzin nadirah. Siapakah yang nggak mau melihat Allah? Siapakah yang nggak mau melihat sang kuasa? Ketika itu wajah-wajah orang yang beriman itu berseri-seri, bergembira. Makanya di dunia ini kadang-kadang tidak perlu terlalu euforia begitu ya Allah. Nek duit-duit niku mboten napa-napa. Nggih, tapi mboten terlalu euforia sehingga ya kekayaan kita itu membuat kita itu merasa kekal di dunia. Tidak perlu gitu. Bahwa semua itu adalah titipan Allah. Jadi tidak perlu merasa euforia. Pun tidak perlu merasa sedih karena kehilangan sesuatu. Karena semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlalu sedih, tidak terlalu bahagia banget, kan? Pun kalau kita tertimpa musibah, sabar. Kalau kita dapat sesuatu, ya syukur, kan itu. Orang Muslim itu cuma sabar kan kali syukur, sabar, syukur, sabar, sabar, syukur. Nah, itu hadis yang kedua, bahwa apakah nanti di akhirat bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan nanti orang-orang beriman itu mereka melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan purnama di malam hari. Jelas bulan purnama itu kan jelas bisa dilihat di malam hari, ketok bulannya kan. Nah, hadis ketiga nanti kita banyak diskusi mohon gitu. Anas dari Anas itu nih, Anas bin Malik maksudnya ini. Berkata Rasulullah bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yarda. Allah niku ridho. Kepada siapa? Anil abdi, kepada hamba ketika dia makan lalu memuji Allah atas makanan tersebut, atau ketika dia minum dia memuji Allah atas minuman tersebut. Hanya makan saja dibahas kan? Mungkin dalam Islam itu dari hal yang terkecil, mohon maaf Bapak Ibu, dari bangun tidur kita itu ada syariatnya. Oke, kalau bangun tidur syariatnya apa Bapak Ibu Allah? Kalau bangun tidur, kalau bangun tidur maka membasuh tangan kan? Jadi supaya sehat, basuh tangan, mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memuji Allah atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, kan? Jadi dari hal yang kecil sampai dari yang besar perkaranya itu Islam itu mengatur sedemikian rupa, kan? Jadi Allah itu akan ridho kalau hambanya itu ketika makan memuji Allah.
Banyak orang yang tidak bisa makan, ya. Kita alhamdulillah, ketika besok puasa kita masih bisa makan makanan yang Allah berikan kepada kita, ya. Ketika kita makan, itu orang yang paling miskin di dunia itu juga makan dengan makanan, dengan dia itu kenyang, namanya gitu, baik. Dan orang yang paling kaya, orang Islam maksudnya, itu juga sama berbuka puasa. Jadi Allah maha adil terhadap hamba-hambanya, maksudnya. Nah, jadi kalau makan itu adabnya, kita berdoa memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas, samillah, bismillah lah, kemudian apa? Wa kulu mimma yalik, makanlah apa yang dekat-dekat. Wali itu artinya dekat. Maka Nabi mengatakan wa kulu mimma yalik, makanlah yang terdekat dulu. Boleh makan yang kalau prasmanan ambilan boleh. Jadi di sini hadis yang ketiga itu menunjukkan bahwa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sangat mencintai kalau seorang hamba itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, 3 hadis dulu Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini hadis yang pertama tadi, menjauhi neraka meskipun dengan sedekah setengah butir kurma. Okay. Kalau nggak bisa, hendaklah dia menggunakan kalimat yang baik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sama hadisnya, tapi ada tambahannya. Tambahannya apa? Tambahnya adalah besok kita akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak bicara akan kita melihat ke kanan, kita melihat ke kiri, melihat ke depan. Itu perkara-perkara yang sifatnya gaib, yang dari mana kita tahu sumbernya, yaitu dengan kita mengetahui wahyu itu dari mana, yang dikabarkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu ya. Kalau sudah wahyu, ya itu kita mengetahuinya hanya dengan informasi dari Al-Quran dan maupun hadis. Itu perkara yang gaib. Nah, ini kita banyak waktu, monggo kalau ada yang mau bertanya boleh. Bertanya apa saja juga boleh ya Bapak Ibu. Ustaz, monggo, Pak. Untuk kalimat thayyibah apakah masuk kategori zikir lisan gitu? Karena yang saya pernah dengar ada zikir lisan, zikir perbuatan, zikir hati. Monggo Ustaz. Baik. Zikir juga termasuk afdhalul ibadah. Zikir itu termasuk ibadah yang sangat afdal ya Bapak Ibu. Maka ketika sahabat itu datang kepada Nabi syariat Islam itu pun kata ya gitu ya. Bingung pulau gitu ya. Terus belum pripun gitu kan. Bahasa Jawanya sedikit. Gimana saya? Banyak syariatnya banyak. Kemudian Nabi mengatakan, hendaklah lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah. Seperti itu ya. Jadi zikir termasuk kalimat thayyibah. Kalimatani khafifatan kata Nabi, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, itu termasuk subhanallah walhamdulillah. Oke, kalau kita terusannya wala ilaha illallah Allahu akbar gitu ya. Seperti itu. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Itulah yang selalu dilakukan oleh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu agamis Bapak Ibu. Dalam sejarah dikatakan beliau ini tidak pernah meninggalkan zikir. Beliau tidak pernah meninggalkan wudu. Meninggal di usia berapa? 34 ya. Masih muda. Jadi jenderal usia berapa? 27 Saya 37 saja. Kopral pun belum gitu ya. Hebat sekali ya Jenderal Sudirman itu. Tapi Jenderal Sudirman itu ngaji Pak, ngaji
pengajian Muhammadiyah itu ikut, ya, tapi rajin ya gitu. Hanya saja memang usianya tidak panjang menurut kita, betul ya, seperti itu. Banyak usianya yang tidak panjang tapi usianya berkah Bapak Ibu Allah. Memang usia kita itu tidak panjang, bahkan usia kita di kuburan itu lebih panjang daripada usia kita di dunia. Imam Nawawi itu usia di kuburannya sampun berapa tahun? 771 tahun. Sedangkan usia dunia beliau itu 43 tahun. 43 sama 771 setengahnya aja nggak ada kan gitu. Tapi Masya Allah kan gitu. Usianya berkualitas gitu. Manfaatnya kata, itulah yang kita harapkan gitu. Meskipun di dunia mungkin nggak sampai 100 tahun, tapi ketika di kuburan, di alam barzakh itu terus mengalir pahalanya pun, pahalanya terus mengalir seperti itu. Jadi zikir termasuk kalimat thayyibah yang sangat bagus, ya, sangat baik. Kalau kita senggang luang itu zikir luang itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan orang yang hidup dan orang yang mati itu, yang hidup itu karena zikir mengingat Allah ya Pak. Yang mati tidak bisa mengingat karena sudah meninggal. Ya. Perbedaan hayy, perbedaan orang yang hidup dan yang mati adalah zikir pada Allah kata Nabi. Itu perbedaannya. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya boleh, silakan Ibu. Sambil yang lain menyiapkan gitu. Setelah Ibu nanti Bapak ya. Monggo. Masjid Sujak ini memfasilitasi siapa saja yang ingin mencari ilmu, baik orang tuanya, keluarga besarnya maupun anak-anaknya. Dan bagaimana antisipasi kita? Saya jujur terus terang menangis gitu ya dengan kejadian hari Senin kemarin itu. Cucu saya tuh sampai aku nggak mau TPA lagi gitu. Nah, kenapa saya nggak mau ketemu sama kakek jahat? Siapa yang kakek jahat? Intinya mohon maaf, kemarin selesai rapat, selesai TPA juga saya mulai memang kalau kasar-kasar apa itu peralihan antara maghrib dan anak-anak itu memang sedikit riuh gitu ya. Mungkin belum semua terbiasa dan menyadari kalau memang dunia anak itu ya itulah dunia anak gitu ya. Nah saya yakin untuk tim manajemen Sujak ini sudah memikirkan apa sih pengamannya ketika nanti anak-anak harus masak saat-saat maghrib, ustadznya banyak, ustadznya banyak. Kenapa saya mengangkat cucu saya di sini gitu ya? Itu yang sempat saya nangis itu ketika sholat sebelum sholat maghrib, sholat Jumat itu ya. Cucu saya di atas itu agak kafe. Saya juga memang astagfirullah, ya Allah, kenapa cucu saya berserami itu dengan teman-temannya gitu ya. Nah itu ada salah satu jamaah yang langsung naik ke atas. Mereka taunya ya kakeknya gitu ya. Sampai di sana nangis kakek itu turun, terus cucu saya nangis kan semua menuju ke arah tangga. Suara tangisan yang kenceng. Astagfirullahaladzim ya Allah. Senangkan bukan cucu saya sampai nangisnya juga sekenceng itu setelah naik. Nah ini siapapun juga Rasulullah sendiri pernah menegur ada salah satu sahabatnya yang anaknya itu mimpi si Rasulullah gitu ya, ditariknya dengan kasar gitu ya. Rasulullah pun melarang, janganlah kamu tarik anak. Ibarat bahasa saya itu ompol itu bisa dicuci, kotoran bisa dicuci, tapi luka hati anak yang kamu kasar ditarik dari saya itu akan membekas selamanya. Apa yang harus kita lakukan apabila ini terjadi lagi gitu ya? Saya udah wanti-wanti sampai putih besok lalu pulang ke sana ketemu dengan kakek jahat lagi enggak? Insya Allah kalau adik sudah soleh sudah ini enggak ada di masjid, kalau besok adik insya Allah gak rame. Saya juga
tujuan utama ke sini mencari ilmu itu tercapai hanya itu. Dari jam start. Assalamualaikum. Silahkan mengurus. Kan dia boleh mengurus saya. Anak saya lebih parah lagi begini. Anak saya itu 2 aktif semua Pak, Bu. Jadi kalau di masjid, masya Allah semuanya. Ya memang karena wayang gitu. Karena anak itu gimana caranya? Namanya anak itu dunianya bermain Pak. Nah, terus saya kalau kerja 2 anak saya itu masya Allah. Pokoknya anu gitu, epic banget gitu. Praktis sekali, ramai sekali memang ya. Sama seperti cucunya ibu mungkin. Nah itu nanti mungkin panitia atau dari takmir mungkin bisa menyediakan tempat untuk anak-anak lah paling enggak, atau yang mendampingi kita paling enggak gitu. Ya, supaya anak itu tidak kagol itu mutung terus kagol itu kagol gitu. Sehingga anak itu mau ke masjid lagi gitu. Nanti kalau kita mohon maaf sampun sepuh ya siapa yang akan menjadi generasi penerus, kan nggak kan kita berpikirnya ke depan gitu. Jadi Nabi itu ya sangat ramah terhadap anak gitu. Nabi itu ramah terhadap anak, bahkan ngajak cucunya itu ke masjid gitu. Dan itu hal yang biasa Bapak Ibu ya Allah. Nah mohon maaf, tapi kitalah yang mengkondisikan. Kalau di masjid dekat Kuncen itu ada ruangan khusus untuk anak-anak. Abu Arab Ramil di sana nggak apa-apa, karena ruangannya khusus. Kalau sholat taraweh itu nggak ganggu sama sekali karena ruangannya khusus Bapak Ibu. Jadi pemuda di situ ada, ustaznya ada, betul-betul dikondisikan. Jadi aman-aman mawon ketika kita mengajak anak kita ke masjid seperti itu. Jadi nanti mungkin ya jadi pertimbangan pada takmir masjid ini untuk memikirkan bagaimana anak-anak kita ya. Nanti anak-anak kita lah yang akan menjadi generasi penerus Pak. Kalau nggak ada itu masjid hanya namanya tok. Takut saya masjid hanya namanya tok. Masjid hanya terdengar namanya. Masjid mana toh? Ya Allah, jamaahnya orang-orang gitu. Jamaahnya nggak ada, karena anak-anak pada kabel, anak-anak jangankan kan orang anak-anak ke masjid itu sudah bersyukur banget kalau menurut saya, Kenapa? Karena ketika mereka SMP, SMA sudah nggak mau ke masjid rata-rata, apalagi kuliah, apalagi sibuk dengan alasan kesibukannya, ya. Jadi kalau ada, mohon maaf, anak-anak begitu tingkat SD ke atas, SMP, SMA ke masjid itu sudah bagus banget menurut saya. Karena rata-rata di semua tempat itu sama problematikanya. Ya orang pemudinya juga tidak aktif. Saya takutnya kalau masjid hanya menjadi sebuah nama tok, pernah terdengar tapi nggak ada jamaahnya, masya Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Sebenarnya orang yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Atau masjid yang zamannya S3 sudah sangat sepuh sekali Atau masjid masya Allah nggak ada generasi penerusnya. Nah ini Bapak Ibu Allah, PR kita semuanya, ya gimana kita ya membuat atau mengkondisikan masjid ini ramah anak, ramah lansia, ramah terhadap semua jamaah. Nah ini saya sampaikan nanti ke takmir coba nanti mudah-mudahan nanti ada solusinya. Tapi kita tetap mengajak cucu kita, ayo kita ke masjid, kita ngaji itu saya juga di kampung itu ketua takmir juga umat juga kan. Kalau di Waduli itu kan ramai banget, itu juga nggak enak. Makanya ketika saya jadi imam Pak, saya menoleh ke belakang dulu, saya menyampaikan mohon dikondisikan putra-putranya, putra wayangnya, putrinya untuk di-soft jejer dengan orang tua. Nah,
gitu. Saya gitu biasanya kalau saya jadi imam kebetulan. Oke, mudah-mudahan nanti kita bisa berbenah. Oke, mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa. Oke. Satu lagi atau dua lagi? Monggo Pak. Oke. Nanti Pak oke setelah ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama berbagi pengalaman, sama itu tentang anak-anak. Di tempat saya itu hari itu bulan puasa. Anak itu kita sendirikan jamaah dan berikan kesempatan untuk remaja-remaja itu menjadi imam. Kemudian setelah tarawih selesai itu selalu kita sediakan makan ringan untuk anak-anak. Kemudian pada akhir bulan Ramadan kita berikan hadiah bagi anak-anak yang terbaik dalam mengikuti jamaah. Yang berikutnya ketika malam hari raya, anak-anak itu kita berikan sangu sebagai penggembira. Jadi kita ambil dari zakatul mal dengan pertimbangan ini ada sebagai sabilillah atau sebagai generasi penerus, maka kita berikan sebagian daripada zakatul mal itu. Jadi memang untuk anak-anak sebaiknya kalau bisa itu disendirikan, digembirakan dengan bermacam hadiah dan makanan anak-anak. Lalu yang kedua, walaupun anak itu sebaiknya diajak ke masjid, tetapi kalau masih ya belum tahu sama sekali, kalau kecil sekali malah boleh digendong. Tapi kalau yang kemuncal, tahu tidak kemuncal itu jangan sampai anak itu diajak tapi di belakang imam. Kalau memang orang tua itu mengejak anak, ya jangan sampai kita di belakang imam. Risikonya kalau anak itu lari, maka saat itu menjadi renggang. Kalau jadi renggang, dampaknya kan kita harus berapa ya? Segera dirapatkan, dan kita akan bergeser. Kemudian kalau anak itu pipis, pernah itu juga itu. Padahal dia tidak pakai pepes, sebelah masjid itu kan jadi bermasalah. Jadi artinya semuanya harus bijaksana terhadap anaknya sendiri-sendiri. Perempuan anak tidak boleh dilarang untuk masjid. Lalu yang ketiga, selama ini kita dikabari rakyat serba panas. Ya. Padahal kalau saya tidak salah, karena ada keterangan, neraka itu ada yang sangat dingin. Namanya jam dahir. Mohon penjelasan apakah benar ini? Karena dalam surat Al-Insan itu di sana itu surga itu tidak terasa panas dan tidak terasa sangat dingin. Dan ada keterangan selama ini kan neraka dibayangkan panas-panas. Cuma neraka itu panas. Ya pada tempat yang sangat dingin, yang dinginnya sangat menyakitkan. Kalau tidak salah namanya jam hari. Terima kasih, mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengalaman bisa di-share ya. Sudah diingatkan ya. Ini Pak sangat bagus nanti pengalamannya. Boleh nanti. Saya pernah ketika saya ceramah, bahkan saya pernah melihat anak 5 tahun itu buang air besar Pak. 5 tahun ya, 5 tahun. Dan takbirnya tuh nggak marah. Itu anaknya kok bau sekali gitu kan. Terus saya tanya gitu, mohon maaf, anaknya nggak marah gitu, takbirnya nggak marah kok. Hebat sekali, makanya kemercek gitu kan bocah-bocah itu. Sampai mohon maaf, buang air besar. Mungkin saking nyamannya gitu, maksudnya gitu. Tapi mungkin yang lain nggak nyaman. Itu pernah kayak gitu Pak. Ya nanti dikondisikan, nanti pengalamannya Bapak bisa di-share gitu. Jadi itu kemudian untuk zaman Haliro itu istilah dinginnya tuh ekstrim ya. Memang ada seperti itu. Memang disebutkan dalam surat Al-Insan ya. Al-Insan apa mungkin?
Ya, Yusamma biha zamzamira gitu kayak Yusamma biha zamzamira. Oke, nanti keterangannya insya Allah next week Kamis depan insya Allah saya akan jelaskan tentang zamharira. Oke, Bapak Ibu mohon diingatkan nanti pembahasannya panjang tentang zamharira. Ini terakhir, Mbak? Tadi enggak? Terakhir ya? Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Karena saya sering dengar di beberapa kajian di beberapa jamaah nanti ulu bihadi bolana maulung bolana pimpinan yang artinya dia tidak dia itu sebutan bukannya makanan itu apakah seperti riwayatnya atau perawinya untuk jelaskan. Dulu kita dolalah nih. Ya. Oke, walaupun dolalah binar itu hadisnya pakai memakai. Tapi para ulama berbeda pendapat mengenai ulunya semua. Semua itu mencakup semua perbuatan yang memang tidak dituturkan atau memang semua yang tidak disebutkan yang tidak ada di masa Nabi atau semua mutlak atau ada muqayyadnya begitu kan. Nah, nanti semua bid'ah itu dolalah dan semua dolalah itu ujung-ujungnya finnar. Nanti juga akan saya jelaskan nanti next pertemuan Tapi perbedaannya itu hanya pada lafaz kullu Bapak ini kullu semua. Kullu di sini bagaimana memahami kullu semua bid'ah itu sesat dan semua kesesatan itu akan menuju neraka gitu. Memahami lafaz kullunya itu yang ulama berbeda pendapat. Sangat menarik pertanyaan Bapak Ibu, nanti mohon di-keep kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya karena saya sudah diwanti-wanti sempat menunaikan buka puasa bagi Bapak Ibu yang puasa. Jadi saya cukup sekian, kita lanjutkan pembahasan pada minggu depan, Kamis depan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.